Yuk, sekarang kita lanjut lagi bahas yang ini ya, teman-teman ya. Diketahui sudut lancip X, oke. Nah, kemudian jika 1 min akar 3 per 2 sin X dikurangi ini dan seterusnya sama dengan A, di mana A-nya lebih besar daripada 0, oke. Nah, kemudian kita disuruh nyari ini teman-teman. Nilai yang mungkin untuk sin X dikurangin pi per 6. Nah, gimana nih caranya? Oke, ini soalnya kelihatannya ribet banget ya. Jadi emang ribet sih teman-teman. Cari idenya rada susah awal-awalnya ya. Nah, jadi gini, ini bentuknya bisa direkayasa teman-teman. Misalkan di sini ini kan 1 min akar 3 per 2 sin X gitu kan ya. Nah, bentuk ini itu bisa kita ubah. Jadi gimana? Jadi gini, jadi setengah dikurangin akar 3 per 2, nah sin X ya, atau ini sama dengan setengah sin X dikurangin akar 3 per 2 sin X. Oke, kebayang ya. Nah, jadi sama juga untuk yang ini ya, ini bisa kita ubah. Ini kan 1 plus akar 3 per 2 cos X gitu kan. Berarti ini sama aja dengan setengah cos X ditambah dengan akar 3 per 2 cos X. Nah, kayak gitu teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita jabarin yang ini. Ingat nggak kalau ada bentuk seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau ada bentuk cos A min B, ini kan bisa kita jabarin. Jadi gimana? Jadi cos A cos B ya kan. Kemudian ditambah dengan sin A sin B. Nah, kayak gitu. Ya, jadi kalau di sini kita punya cos X min pi per 3, berarti kan sama aja dengan cos X dikali cos pi per 3 ya. Jadi pi per 3 di sini maksudnya pi per 3 radian ya teman-teman ya. Nah, ini kan ditambah sin A sin X dikali sin pi per 3. Oke, pi radian itu 180, berarti kalau pi per 3 ini sama dengan 60 sebenarnya ya, 60 derajat. Ini juga, oke. Berarti ini sama dengan cos 60 kan setengah, berarti setengah cos X ditambah sin 60 setengah akar 3, berarti setengah akar 3 sin X. Nah, kayak gitu teman-teman. Oke, nah jadi ini langsung aku ganti bentuk yang ini, aku ganti jadi ini, boleh ya. Jadi aku hapus aja yang ini teman-teman. Oke. Ini aku hapus, ini juga ya. Nah, jadi bentuknya langsung jadi ini. Oke, ngerti ya? Dari mana asalnya tadi ya? Nah, sekarang ya udah kita sederhanain aja teman-teman. Kita udah jabarin semuanya nih. Ya kan? Kita sederhanain aja ya bentuknya ya. Ini aku kecilin dulu. Ini juga. Nah, sini ya. Nah, sekarang kita masukin yang ini tadi kan ya, yang ini kan ini. Oke. Berarti setengah sin X dikurangin akar 3 per 2 sin X ya, kemudian dikurangin. Nah, yang ini teman-teman itu kan sama dengan ini ya. Berarti ini setengah cos X ditambah akar 3 per 2 cos X. Nah, kalau kurungnya mau kita ilangin, berarti kan ini jadi minus ya, ini juga jadi minus. Langsung aku ini aja ya, ilangin ya kurungnya ya. Nah, terus ditambah dengan cos X min pi per 3, hasilnya tadi kan ini. Setengah cos X ditambah setengah akar 3 sin X. Ada yang bisa dicoret nggak? Nah, ada. Ini kan akar 3 per 2 sin X, ini plus akar 3 per 2 sin X juga. Ini coret. Habis ya. Terus ada lagi nggak? Nah, ini ada lagi teman-teman. Yang ini nih, min setengah cos X sama setengah cos X. Nah, berarti kan tinggal setengah sin X ya, dikurangin akar 3 per 2 cos X. Nah, bentuk ini teman-teman bisa aku rekayasa lagi. Ya. Jadi misalkan aku ubah setengah ini jadi cos 60 ya. Cos 60
Kan nggak apa-apa, kan sama aja. Cos 60 kan setengah, boleh kan? Ya. Ini sin X, yang ini jadi akar 3/2 itu aku ubah jadi sin 60 kan boleh juga ya. Ini cos X. Nah, bentuk ini itu sebenarnya sama aja dengan bentuk sin X min 60 gitu loh. Ya. X min 60. Oke. Loh, kok bisa gitu? Ya, karena gini teman-teman, karena sin A min B itu sama dengan apa? Sin A cos B dikurangin cos A sin B. Oke, sin A cos B dikurangin cos A sin B. Nah, kayak gitu. Ya, kalau teman-teman jabarin kan nanti jadi sin X cos 60 dikurangin cos X sin 60 sama aja gitu loh ya. Kalau kita jadiin ke radian berarti kan sin X dikurangin pi per berapa nih? Pi per 3 ya. Pi per 3. Nah, kayak gini. Oke. Nah, ini tadi itu nilainya sama dengan A. Berarti sebenarnya persamaan ini teman-teman itu bisa aku sederhanain ya. Bentuknya jadi gimana? Jadi sin X min pi per 3 itu sama dengan A, di mana A-nya lebih besar 0, kayak gitu. Nah, tapi kan yang disuruh nyari, ini kan sin X min pi per 6, ya kan? Nah, gimana caranya nyari sin X min pi per 6? Oke deh, ini aku hapus dulu deh, ya. Nah, aku hapus dulu yang ini, kita otak-atik lagi nih. Oke? Nah, kayak gini teman-teman. Simpel aja sebenarnya. Kalau kita mau cari sin X min pi per 6, ya kan? Nah, itu kan sebenarnya sama aja dengan, atau gini deh, ini biar enak, aku pakai derajat aja ya. Ini tadi kan pi per 3 kan 60 teman-teman. Kalau pi per 6 berarti kan 180 dibagi 6 berarti kan 30. Ya, atau aku tulis di sini aja deh. Sin X min 30 gitu kan. Oke. Nah, sin X min 30 itu kan sebenarnya sama aja dengan sin X min 60 ya kan, ditambah berapa? Ditambah 30, bener nggak? Iya kan? Min 60 tambah 30 kan min 30 teman-teman. Ya. Nah, jadi misalkan ini aku namain nih ya. Ini aku namain A misalkan. Misal gitu ya, A itu sama dengan X min 60. Berarti kan ini, oh jangan A deh, misalkan apa ya, misalkan alfa deh. Alfa X min 60, berarti kan ini sama aja dengan sin alfa kan sebenarnya kan. Yang nilainya A ini. Ya, sehingga ini juga bisa kita ubah jadi sin alfa plus 30. Nah, gini. Nah, kita pakai rumus ya, kalau ini plus kita tinggal ganti ininya jadi plus aja teman-teman. Jadi kalau ini plus, ini juga plus gitu ya. Jadi ini sin alfa cos 30 ya ditambah cos alfa, oke, sin 30. Nah, kayak gini. Ya. Nah, sin alfanya kan tadi kan kita udah punya nilainya A gitu kan. Terus cos 30 berapa? Setengah akar 3 gitu kan. Nah, ditambah cos alfa. Nah, yang kita belum punya cos alfa nih ya. Jadi kita punya sin alfanya itu A ya kan. Nah, kalau mau cari cos alfa gimana? Ya kita bisa pakai identitas trigonometri aja. Kan kalau sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa kan 1 nih teman-teman, ya kan? Jadi kalau cos kuadrat alfa gimana? Ya berarti 1 min sin kuadrat alfa gitu kan. Kalau cos alfa doang ya akar 1 min sin kuadrat alfa. Jadi ini 1 min sin alfanya tadi A, kalau kuadrat berarti A kuadrat. Itu aja ya kan. Jadi akar 1 min A kuadrat sin 30 itu berapa? Setengah. Nah udah deh, berarti hasilnya gini kan, setengah akar 3A ya ditambah setengah kali akar 1 min A kuadrat. Oke, yang mana berarti?
Nah, yang A ini kan teman-teman ya. Akar 3/2A ditambah setengah dikalikan akar 1 min A kuadrat. Oke, kayak gitu ya. Bisa ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita coba bahas soal yang ini ya. Kita baca dulu yuk. Jika 1 plus X min 1 per X kuadrat plus X min 1 per X pangkat 4 ditambah X min 1 per X pangkat 6 dan seterusnya nilainya lebih besar daripada 1. Nah, kemudian di sini ada keterangannya konvergen nih ya, atau mempunyai jumlah. Untuk setiap X elemen ini. Nah, jadi ini maksudnya interval ya guys. Jadi kalau kayak gini berarti X-nya itu antara A dan B, kemudian dan juga antara ini C tak hingga. Nah, kayak gini ya. Nah, dan tidak untuk X yang lain. Nah, kemudian kita disuruh nyari nilai dari 2 kali A kali B kali C. Oke, gimana nih caranya? Kayaknya ribet banget nih ya. Nah, jadi teman-teman harus tahu dulu ini termasuk barisan apa sih? Ini termasuk deret apa sih, teman-teman? Ya. Nah, ini kan udah kelihatan nih, ya kan? Ini termasuk deret geometri, ya. Jadi ini deret geometri. Kenapa gitu? Karena perbandingan antara suku kedua dengan suku ke-1 itu sama dengan suku ke-3 dengan suku ke-2 sama dengan suku ke-4 dengan suku ke-3, atau kalau kita tulis bentuk umumnya ya antara UN dengan UN min 1 kayak gitu teman-teman ya. Nah, ini kan rasio nih. Oke. Nah, rasionya berapa untuk deret ini? Ya udah, kita hitung yang gampang aja, U2 bagi U1. Ya, tetap ini kan. X min 1 per X kuadrat. Oke, kayak gitu ya. Nah, kemudian di sini disebutin kalau deret geometri ini itu konvergen atau mempunyai jumlah. Nah, ini ada syaratnya ya. Jadi konvergen, ketika sebuah deret geometri dikatakan konvergen, nah itu memenuhi syarat ini teman-teman. Jadi rasionya itu antara min 1 dan 1 ya, tapi R-nya ini enggak sama dengan 0. Oke. Nah, jadi kita mesti cari dulu nih ya interval X-nya untuk syarat ini. Nah, jadi kita masukin. Ini berarti X min 1 ya per X kuadrat itu lebih besar daripada min 1 kurang dari 1. Dimana R-nya ini enggak sama dengan 0 ya. Oke. Nah, caranya gimana ngitungnya ini? Ya kita hitung satu-satu teman-teman. Mulai dari yang ini dulu. Oke, yang ini dulu. Yang pertama nih. Misalkan ya. Nah, ini nih. Aku hitung di sini ya. Yang ini ya teman-teman ya. Nah, ini berarti X min 1 per X kuadrat lebih besar daripada min 1. Kayak gitu kan. Ya. Nah, ini kita pindah ke ruas kanan nih, min 1-nya. Jadi positif ya. Ini aku langsung pindah aja ya teman-teman ya. Jadi ini plus 1 lebih besar 0. Kayak gini. Oke. Nah, kira-kira ini berlaku untuk X berapa nih supaya lebih besar daripada 0. Nah, kalau teman-teman jeli sebenarnya kita nggak perlu ngitung untuk ini teman-teman. Kenapa? Karena ini adalah sebuah bilangan kuadrat kan, dikuadratin kan. Jadi ini udah pasti segini ini teman-teman. Ya, segini ini udah pasti positif. Ya nggak sih? Ditambah 1 ya udah pasti positif berapapun nilai X-nya. Ya. Nah, jadi kita langsung tahu nih untuk yang pertama ini ya X-nya itu elemen bilangan real. Oke? Nah, jadi semua X berlaku di sini ya. Nah, baru sekarang yang kedua, yang ini teman-teman. Kita cari yang ini nih ya. Nah, yang sini nih. Oke? Nah, sekarang yang kedua berarti X min 1 ya per X kuadrat. Nah, ini lebih besar daripada lebih kecil daripada 1. Atau kalau satunya aku pindah ke ruas kiri berarti kan dikurang. Nah, berarti ini dikurangin 1. Kurang dari 0. Oke. Nah, 1 ini kan sebenarnya sama aja dengan 1 kuadrat nih, ya kan? Atau nggak usah deh. Ini aku jabarin aja ya, teman-teman ya.
Nah, ini aku jabarin aja, berarti ini x kuadrat min 2x plus 1 ini per x kuadrat. Nah, ini aku samain penyebutnya. Kalau 1 kan berarti x kuadrat per x kuadrat. Nah, kayak gini kan, teman-teman. Berarti ini kan habis, ya. Nah, ini tinggal 1 nih. Sorry, jangan gitu deh. Ini aku gabung aja ya, teman-teman. Ini kan x kuadrat per x kuadrat, berarti ini aku gabung gini deh. Nah, gini nih teman-teman ya. Nah, kayak gini. Nah, ini kan habis nih. Oke. Berarti tinggal min 2x plus 1 per x kuadrat kurang dari 0. Kayak gini kan. Nah, sekarang kita cek ya, pakai garis bilangan untuk nyari x-nya. Ya kan? Nah, berarti kita cari pembuat nolnya nih. Oke. Kalau pembilangnya pembuat nolnya berapa? Min 2x plus 1 sama dengan 0, berarti x-nya berapa nih? Setengah ya. Jadi setengah yang bawa 0. Berarti sini 0, sini setengah. Nah, kayak gitu teman-teman. Oke, nah sekarang kita uji. Kalau misalkan untuk x-nya 1, berarti min 2 tambah 1, berarti atasnya minus ya. Yang bawah 1 kuadrat positif. Negatif bagi positif, negatif. Ya kan? Nah, sekarang kalau misalkan min 1 gimana? Kalau min 1, min 2 kali min 1, 2, 2 tambah 1, 3, positif. Kalau min 1 kuadrat, 1 positif juga. Positif bagi positif, positif. Nah, kalau ini antara 0 sama setengah, ya. Misalkan aku ambil berapa nih? Seperempat misalkan ya. Untuk x-nya seperempat, berarti min 2 kali seperempat. Berapa guys? Min 2 kali seperempat itu min setengah ya. Min setengah tambah 1. Ya, min setengah tambah 1 positif. Bawahnya juga kalau ambil seperempat kuadrat juga positif. Positif bagi positif, positif. Nah, ini kan diminta yang kurang dari 0, berarti yang sana. Nah, kayak gitu teman-teman. Iya kan? Nah, ya udah. Ini kita bikin ininya, apa namanya? Irisannya gitu kan. Kalau ini kan x elemen real, berarti kan ya seluruhnya gini kan teman-teman. Iya kan? Nah, berarti daerah penyelesaiannya itu untuk yang ini, ya berarti kan x-nya lebih besar daripada setengah. Kayak gitu. Oke, nah ini kita simpen dulu teman-teman. Yang ini. Nah, ini yang pertama nih. Tapi ini belum selesai ya. Nah, yang ini aku kecilin dulu ya teman-teman. Nah, sekarang kita hitung yang syarat lainnya gitu. Nah, di sini kan disebut ada apa nih? Disebut ada jumlah semuanya ini ya. Jadi jumlah dari deret geometri tak hingganya ini kan lebih besar daripada 1 nih. Iya kan? Nah, jadi kita mesti hitung dulu teman-teman. Ya. Masih ingat nggak cara nyari jumlah dari deret geometri tak hingga kayak gini? Rumusnya gimana? S tak hingganya. Iya, rumusnya kan gini kan teman-teman. Ya, jadi A per 1 min R. Dimana A-nya ini adalah suku pertama, ya kan? Berarti A-nya berapa? A-nya 1, teman-teman. Per 1 min R. R-nya tadi kan ini. Ya kan? X min 1 per X kuadrat. Nah, ini tadi kan harus lebih besar daripada 1. Nah, oke. Oke, ini aku rapiin dulu ya, teman-teman. Nah, sekarang kita coba sederhanain yang ini nih. Berarti gimana? 1 per 1 min, ini kan jadi x kuadrat min 2x plus 1 ya. Yang ini x kuadrat karena dikuadratin kan. Nah, ini lebih besar, atau satunya aku pindah ke kiri langsung ya, dikurangin 1 lebih besar 0 gitu kan. Nah, ini kita samain penyebutnya teman-teman. Jadi ini x kuadrat ya kan. Ini kan 1 per 1 awalnya ya. Jadi ini jadi x kuadrat dikurangin x kuadrat ditambah 2x dikurangin 1 ya kan. Kemudian dikurangin 1 lebih besar 0. Nah, ini habis. Ini x kuadratnya kan jadi naik nih. Ya. Jadi nanti jadi gini. X kuadrat per 2x min 1 dikurangin 1. Aku samain penyebutnya jadi 2x min 1. Ya kan. Ini jadi 2x min 1. Gitu kan. Lebih besar 0. Nah, kayak gini teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita sederhanain lagi. Ya, berarti ini kan jadi x kuadrat min 2x plus 1, ya kan?
per 2x min 1 lebih besar 0. Nah, ya kan? Ini kan bisa kita faktorin. Jadi berapa? Jadi x min 1 kuadrat per 2x min 1 lebih besar 0. Gitu kan? Ini aku kecilin dulu deh. Ya. Nah, sebenarnya ini kita bisa cari ya teman-teman daerah penyelesaiannya pakai garis bilangan. Ini kan pembuat nolnya berapa nih? Nah ini kan yang pembilangnya kan x min 1 kuadrat, berarti pembuat nolnya kan 1 nih teman-teman. Ya kan? 1 yang bawah berapa? Setengah. Berarti sini ada setengah, sini ada 1. Oke, nah sekarang kita cek pakai 0 deh misalkan. Ya ini intervalnya terbuka semua ya. Pakai 0, 0 min 1 dikuadratin positif nih, ya kan? Kalau 2 kali 0 min 1 negatif, positif bagi negatif, negatif, ya kan? Sekarang kalau pakai 2, gimana kalau pakai 2? Kalau yang atas sudah pasti positif ya teman-teman, karena ini dikuadratin. 2 dikurangin 1, 1 dikuadratin positif. 2 kali 2, 4, 4 kurangin 1, 3 juga positif, ini positif. Nah kalau sini, misalkan aku pakai 3/2, kok 3/2 sih? Misalkan antara setengah sama 1 ada 3/4 deh, ya kan? Nah, berarti berapa nih? Ini positif, yang ini 3/4. 3/4 berarti ya 3/2 positif juga ya. Ini positif, teman-teman. Nah, diminta yang positif, berarti daerahnya yang sini sama sini gitu. Nah, dua daerah ini kita gabung, teman-teman. Ya. Nah, jadi ini tadi sini ya, yang 1 ya. Berarti ini kan ada setengah ya, ada 1 ya kan, kemudian ada ya udah ini setengah juga. Nah, gini kan, teman-teman. Dan juga ini lebih besar daripada setengah, ya berarti kan ke sana. Ya udah ini kan berarti intervalnya gimana ini? X lebih besar setengah kurang dari 1, kemudian digabung dengan X-nya lebih besar daripada 1 ya. Nah, berarti kita bisa tahu bahwa A-nya itu setengah, oke, B-nya itu 1, nah C-nya itu ya 1 ini. Nah, kalau ditanya 2 kali A kali B kali C, ya berarti 2 kali setengah kali 1 kali C-nya itu juga 1. Berarti berapa? Ya udah 1. Jadi jawabannya yang B. Oke, kayak gitu ya. Bisa ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi ya teman-teman ya. Kita baca dulu yuk. Jika irisan himpunan penyelesaian petak samaan ini dengan selang min 6,1 adalah selang A, B. Nah, kita disuruh nyari B min A. Nah, pertama teman-teman mesti paham dulu ya. Maksud dari selang min 6,1 gini. Jadi kalau tandanya seperti ini teman-teman ya, itu maksudnya gini. Misalkan kayak gini nih. Min 6,1 terus kurungnya kayak gini. Nah, itu artinya sama dengan selangnya itu gini. Misalkan X-nya berarti lebih besar dari min 6 kurang dari 1 ya. Tapi kalau tandanya pakai seperti ini ya. Ya, tanda seperti ini atau seperti ini itu berarti ada sama dengannya. Misalkan gini, min 6,1 berarti ini X lebih besar sama dengan 6 kurang dari sama dengan 1 kayak gitu. Bisa juga kayak gini misalkan, ininya yang sebelah kiri kayak gini, yang sebelah kanan gini. Berarti ini nanti nggak usah sama dengan. Oke, paham ya? Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, sekarang berarti tugas kita adalah ya nyari dulu himpunan penyelesaian untuk pertidaksamaan ini gimana gitu. Ya, nah caranya gimana nih? Oke, pertama teman-teman mesti tahu sifat dari nilai mutlak ya. Jadi kalau misalkan aku punya mutlak X, ini kan artinya dia bernilai X jika X-nya itu lebih besar sama dengan 0, ya kan? Dia akan bernilai min X jika X-nya kurang dari 0. Nah, kemudian kalau aku punya mutlak X plus 5, ya seperti di soal ini, berarti kan ya nilainya bisa X plus 5 kalau X plus 5-nya lebih besar sama dengan 0 atau X-nya lebih besar daripada min 5. Gitu kan teman-teman? Atau nilainya bisa min X plus 5. Nah, jika X-nya kebalikannya ini kurang dari min 5. Kayak gitu. Oke, nah ini kita simpen dulu nih. Ya.
Nah, ini kita pakai nih, teman-teman. Aku taruh sini deh misalkan. Nah, sekarang kita mulai bikin garis bilangannya ya, teman-teman ya. Jadi kan kalau kita lihat di sini kan ada 0, ada min 5. Berarti kalau aku bikin garis bilangannya kan ada 0, ada min 5. Berarti min 5 dulu deh. Min 5 terus 0. Berarti kan di sini ada 3 daerah nih. Yang pertama di sini, kedua di sini, ketiga di sini. Nah, daerah pertama ini itu ya berarti X-nya ya kurang dari min 5 ini kan. Ya. Nah, untuk yang daerah kedua itu berarti X-nya lebih besar sama dengan min 5 ya. Ini kurang dari 0. Yang sini X-nya lebih besar daripada 0. Oke? Lebih besar sama dengan 0. Oke? Nah, sekarang kita ini dulu. Masukin yang daerah pertama dulu ya. Untuk X kurang dari min 5, nah kita coba selesaiin pertidaksamaan ini. Mutlak X ditambah 1 kurang dari 2 kali mutlak X plus 5. Oke. Nah, tadi kan untuk X kurang dari min 5, berarti kan nilai mutlak X-nya ini berapa? Nah, X kurang dari min 5 itu ngikut yang ini apa ngikut yang ini, teman-teman? Ini kan di sebelah sini kan, ya. Berarti kan ngikut yang kurang dari 0. Nah, kan ke sana gini kan, ya. Nah, berarti nilainya itu pakai yang ini, yang min X. Oke. Terus ditambah 1 kurang dari 2. Nah, sekarang yang ini gimana? Kalau untuk X kurang dari min 5, pakai yang ini kan, minus X plus 5. Ya. Minus X plus 5. Ini dikurungnya gini, teman-teman. Ya. Nah, berarti ini kalau ini kita selesaiin, min X plus 1, ini berarti gimana nih? Ini berarti min 2X min 10 ya. Nah, kalau min 2X-nya aku pindah sana, berarti jadi X kan? Kan min 2X pindah sana jadi positif ya, dikurangin X. 2X dikurangin X tinggal X. Satunya aku pindah ke sana jadi dikurang. Berarti min 11. Nah, kayak gini. Oke. Nah, sekarang kita iris antara ini dengan ini, teman-teman. Itu kan ada min 5, ada min 11. Ya kan? Yang ini kan ke kiri. Yang min 11 juga ke kiri. Nah, berarti kan yang ini, teman-teman. Berarti daerahnya itu yang mana? Iya, yang ini ya. Oke, yang ini aku hapus saja ya. Nah, kayak gitu teman-teman. Oke, sekarang untuk daerah yang kedua teman-teman, yang ini. Untuk X-nya itu lebih besar sama dengan min 5, terus dia kurang dari 0. Nah, berarti gimana nih? Mutlak X plus 1 kurang dari 2 kali mutlak X plus 5. Jadi kalau untuk interval ini mutlak X-nya berapa nih? Daerahnya kan di sini kan? Ya kan, di sini kan, teman-teman, ya. Berarti kan, ya nggak mungkin lebih besar daripada 0 karena ini kan di sebelah kirinya 0, berarti tetap ngikut yang ini. Oke, nah jadi untuk mutlak X-nya ini kita ganti dengan minus X, masih ya tetap ya, tambah 1. Nah kalau yang ini gimana? Karena ini lebih besar daripada min 5 X-nya, berarti ngikut yang sini teman-teman. Berarti ini X plus 5 gitu, oke. Nah berarti ini min X plus 1, ini 2X plus 10 ya. Oke, ini pindah sana jadi 3X, ini 1 dikurangi 10 min 9. Oke, atau 3X lebih besar min 9, atau X nya lebih besar di min 3. Nah sekarang kita iris ya. Ini kan ada min 5 ya. Min 5 sampai 0. Oke, sini kan. Yang ini kan teman-teman ya. Terus sama min 3, min 3-nya kan di sini nih. Oke. Nah, ini lebih besar ke sana. Berarti daerahnya yang ini nih ya. Berarti irisannya X-nya lebih besar min 3 kurang dari 0. Nah, yang ini nih hasilnya. Oke, yang ini aku hapus dulu. Oke, kebayang ya. Nah, sekarang yang terakhir teman-teman, yang X-nya lebih besar 0. Ini aku kecilin dulu deh semuanya ya. Nah, gini aku kecilin dulu biar enggak terlalu sesak ya. Aku taruh sini ya teman-teman ya. Nah, gini. Nah, sekarang yang ketiga. Untuk
X-nya lebih besar sama dengan 0. Oke. Nah, berarti mutlak X plus 1 kurang dari 2 kali mutlak X plus 5. Ya. Nah, karena lebih besar daripada 0, berarti mutlak X-nya pakai yang ini. X ditambah 1. Nah, ini juga pakai yang lebih besar daripada min 5. Pakai yang X plus 5 ini, teman-teman. Nah, udah deh. Berarti ini X plus 1, 2X plus 10. Ini kita puter nggak apa-apa teman-teman ya. 2X plus 10 lebih besar daripada X plus 1. Dibalik aja. Kayak gitu nggak apa-apa ya teman-teman ya. Nah, X-nya kita pindah ke ruas kiri. Berarti 2X dikurangin X. Tinggal X. Ini 1 dikurangin 10. Kalau 10-nya kita pindah ke ruas kanan kan jadi dikurangin kan. Berarti ini 1 dikurangin 10 min 9. Ya. Nah, ini kita iris sama yang ini. Ini ada min 9, di sini ada 0. Yang ini ke sana, yang 0 ke sana juga. Berarti desainnya kan ini kan. Nah, berarti yang dipakai itu yang ini. Oke, kayak gitu ya. Nah, sekarang ya kita udah dapat nih semuanya nih, ya. Kita gambar jadi satu, teman-teman. Di sini ada berapa aja? Ada min 11, ya kan? Kemudian ada min 3. Kemudian ada 0. Yang pertama kan kurang dari min 11, berarti ke sana. Ya, jadi himpunan penyelesaian itu gabungan dari 3 ini. Oke? Kemudian ini antara min 3 sama 0. Oke, berarti di sini. Nah, terus ini ada lebih besar daripada 0, berarti ini kena nih ya, 0-nya ya ke sana. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, terus diiris kan? Jadi, irisan himpunan penyelesaian pertaksamaan ini dengan ini tadi ya, X-nya lebih besar min 6 kurang dari 1. Nanti hasilnya itu X lebih besar A kurang dari B atau interval ini, teman-teman. Ya, nah sekarang kita iris aja sekarang. Min 6 berarti kan di sini nih, ya, antara min 3 sama min 11. Sama 1. 1 kan di sini, ya. Aku pakai warna merah deh. Min 6 sama 1. Ya kan? Nah, berarti kan gini, teman-teman. Nah, gini kan? Berarti kan irisannya di mana? Ya di sini kan? Ya, berarti kalau aku mau cari irisannya kan berarti kan ini nih. Ya, jadi X-nya itu antara min 3, ya kan? Sampai 1. Nah, jadi ini min 3, ini 1. Oke, berarti A-nya itu sama dengan min 3, B-nya sama dengan 1. Kalau kita disuruh nyari B dikurangin A, berarti kan 1 dikurangin min 3. Berarti berapa? Iya, 4. Nah, jadi jawabannya yang mana nih? Iya, yang C. Oke, ini sebenarnya juga gampang caranya. Cuman ngitungnya aja emang yang banyak gitu ya. Tapi teman-teman kalau sering latihan bisa lebih cepat lagi ngitungnya. Ini karena aku ngitungnya sambil ngejelasin jadinya lama, teman-teman. Oke, kayak gitu ya. Bisa ya? Mantap.